Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami' azwaji dzurriyyati ahli baitil kiram, sahabah wa tabi'in. Jami'i masyayikhina wa ustadzina, muallimi muallimina. Khususan ila musannifi hadzal kitab. Habib Abdullah Al-Haddad. Ayyanfa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pengajian kitab Sabilul Azkar. Kita sampai kepada halaman 17. Pada beberapa pengajian yang lalu kita sudah menyelesaikan tahapan al-umr al-awwal, tahapan kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan di alam azali. Nah, sekarang kita masuk kepada al-umru ats-tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umru utawi umur nggih tahapan kehidupan ats-tsani kang kaping pindho. Wa huwa utawi al-umru ats-tsani iku min hini khurujil insan. Iku min hini khurujil insan awit mongso metune menungso min batni ummihi saking wetengane ibuke insan. Min batni ummi saking wetengane ibuke insan bil wad'i kelawan nglahirake. Bil wad'i kelawan nglahirake ila hini khurujihi tumeka maring mongsone metune insan. Ila hini khuruji tumeka maring mongso metune insan minad dunya saking dunya bil mauti kelawan kematian. Bil mauti kelawan kematian. Nah, al-umur ats-tsani tahapan yang kedua dari perjalanan hidup panjang manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan umur ats-tsani ini dimulai dari khurujil insan min batni ummih bil wad'i. Sejak manusia itu lahir dari kandungan ibu sampai kemudian menjalani kehidupan ila hini khurujihi minad dunya bil maut, sampai dia keluar dari alam dunia ini dengan bertemu dengan kematian. Nah, wa hadza utawi ikilah al-umru ats-tsani. Wa hadza utawi ikilah al-umru ats-tsani iku ausatu. Iku ausatul a'mari. Iku ausatul a'mari paling tengah-tengahe pira-pira tahapan kehidupan. Wa maqsuduhalan perkara kang den sejo akmar. Wa maqsuduhalan perkara kang den sejo akmar. Nah, ini adalah menjadi tahapan kehidupan yang paling menentukan dan berada pada posisi di tengah. Karena hakikat kehidupan itu nanti akan ditentukan oleh kehidupan-kehidupan selanjutnya. Itu akan ditentukan oleh al-a'mar ats-tsani, yaitu kehidupan dia sejak orang itu dilahirkan sampai kemudian dijemput oleh kematian. Wa fihi lan iku tetep ing dalem hadzal a'mar. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-umru ats-tsani mawon. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-umru ats-tsani muddatut taklifi mongsone taklif
nerimo beban saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menyebutnya dengan pada posisi inilah orang berada pada masa mukallaf. Kenapa pada masa mukallaf? Bil amri kelawan rimo perintah, bil amri kelawan rimo perintah, wan nahyi lan larangan, wan nahyi lan larangan al ilahiyina kang bangsa, al ilahiyina kang bangsa ketuhanan, al ilahiyina kang bangsa ketuhanan, allazaini rupane perkara loro, allazaini rupane perkara loro, alaihi makang iku tetep ing ngatasé allazaini ya tarattabu dadi runtut apa as-sawabu ganjaran, apa as-sawabu ganjaran wal iqabulan siksa, apa as-sawabu ganjaran wal iqabulan siksa, wan na'imulan kenikmatan, wa na'imulan kenikmatan al mu'abbadu kang den langgengake, al mu'abbadu kang den langgengake apa an-na'im fi ziwarillahi ing dalem ngersane Allah azza maha luhur sapa Gusti Allah wa jallalan maha agung sapa Gusti Allah, awil azabi utawa azab al mukhalladi kang den langgengake, al mukhalladi kang den langgengake, wal bu'dilan adoh anillahi saking Allah azza wa jalla, azza maha luhur sapa Gusti Allah wa jallalan maha agung sapa Gusti Allah. Nah, pada masa taklif inilah gitu ya, maka manusia itu menerima satu beban kewajiban yang sifatnya memang ilahiyah, yang sifatnya adalah murni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada al-amr, ada an-nahr, ada perintah, ada larangan. Nah, bagi mereka yang kemudian bisa memenuhi perintah-perintahnya, maka dijanjikan ada at-thawab, ada pahala. Dan bagi mereka yang menentang kepada satu perintah gitu ya, atau bahkan kemudian dia melakukan apa yang sesungguhnya dilarang, maka akan mendapatkan al-iqab, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, sawab nanti gandengannya juga naim. Kenapa? Orang ketika mendapatkan pahala, maka akhirnya dia akan mendapatkan satu kenikmatan al-mu'abbad yang dijanjikan berkelanjutan atau selama-lamanya dan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang tidak bisa memenuhi beban taklif mukallaf itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan azab, dan azab itu juga sama al-mukhallad. Azab itu juga sama dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka di sini tantangan kehidupan manusia itu, apakah dia iman atau tidak iman, apakah dia bertakwa atau tidak bertakwa, apakah dia melaksanakan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan, atau bahkan menentangnya. Maka itu yang akan sangat menentukan apakah kelak dia mendapatkan pahala, dan pahala itu berupa kenikmatan yang mu'abbad, yang selama-lamanya dan bisa bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya dia mendapatkan azab yang juga akan selama-lamanya dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wan nasu halih utawi menungso. Dalam hal ini bagaimana kondisi manusia, dilanjutkan dengan pernyataan Habib Abdullah, wan nasu halih utawi menungso iku mukhtalifuna, iku mukhtalifuna beda-beda fi hadzal umri ing dalam ikilah umur tahapan kehidupan, ikhtilafan kelawan perbedaan kathiron kang akeh, ikhtilafan kelawan perbedaan kathiron kang akeh, min haitsul muddati, min haitsul muddati saking arah-arai mongso bituli kelawan dawa umure wal qasri lan pendek umurnya. Nah, tahapan ini ya tentu manusia mukhtalifah, beda-beda. Ada yang dianugerahkan
mendapatkan kesempatan hidup yang panjang, gitu ya. Ada yang mendapatkan kehidupan yang qasar, yang pendek. Wa min haisiyatin ukhra, dan juga berbeda-beda dari haitsu yang lain, dari segi-segi yang lain, dari aspek-aspek yang lain. Walihadzal lan krono ikilah ikhtilaf, walihadzal lan krono arai fi hadzal umri ikhtilafan, al-umru utai umul iku al-umru walihadzal umri, mohon maaf, walihadzal umri lan iku tetap kedua ikilah tahapan kehidupan, muqaddimuhu permulaane hadzal umri iku tushbihu nyerupani apa muqaddimah al-barzakha ing barzakh al-ukhra kang liya allazi tadharu kang tampak jelas apa barzah al-ukhra fihi ing dalam hadzal umur jumalal umuri tadharu tampak jelas fihi ing dalam hadzal umur apa jumalun jumalu umurin, ngaten nggih, apa jumalu umurin, sejumlah beberapa kejadian al-akhirati kang akhir, allati yaqa'u kang tumibo yang terjadi biha kelawan umur al-akhirah, at-tafdilu keutamaan ba'dal ba'si ing dalem sa'use dibangkitkan, wa yabqalan tetap fihi ing dalem hadzal umur apa syai'un suwiji-wiji min ma'ani umurid dunya, saking pira-pira maknane pira-pira perkara dunya, allati kanat kang tinemu apa umurid dunya ma'al insani sartane menungso qabla mauti ing dalem sadurunge matine insan. Wa hadhil muqaddimatu utawi ikilah muqaddimah allati dzakarnaha kang wis nutur sapa ingsun ing hadhil muqaddimah li hadzal umri kedue ikilah tahapan kehidupan hiya muddatul hamli, hiya utawi hadhil muqaddimah iku muddatul hamli mongsone hamil, Nah, dalam tahap al-umur yang kedua ini tentu ya manusia memiliki banyak perbedaan-perbedaan, dan tentu perbedaan-perbedaan itu ditentukan sendiri oleh Sang Penciptanya, di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono sing diparingi umur dawa, maka dia akan punya umur yang panjang. Ada yang hanya memiliki sekian waktu di mana dia menerima beban mukallaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belum sampai ke beban mukallaf tapi sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semuanya memang ada pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu terkait dengan apapun yang terjadi kepada proses kehidupan yang ada pada manusia, nanti juga akan ikhtilaf juga, punya perbedaan-perbedaan juga pada saat dia dibangkitkan dari alam kubur, dan kemudian juga punya perbedaan-perbedaan juga terkait dengan bagaimana ahwalu yaumil qiyamah, atau pada umur berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan dan ketentuan kepada masing-masing makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
yang disebut sebagai al-umru as-sani, dan muqaddimah atau awal di mana perjalanan umur yang kedua ini adalah diawali dari masa kehamilan seorang ibu yang kemudian nanti akan melahirkan setiap makhluk baru yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Saya kira sampai di sini dulu. Bagaimana kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu sistem embriologi gitu ya. Saya kemudian dari satu generasi ke generasi itu lahir manusia yang dia berada pada level atau wilayah al-umru as-sani. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pengajian kita di episode berikutnya untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan kehidupan itu terjadi dan bahkan yang sudah terjadi pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.